نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid GSI rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada tahun ini terutama dan khususnya kula kali panjenengan sedanten Allah hadirkan kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Artinya usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita refleksikan diri ini, mungkin tahun lalu di antara kita, saudara kita mungkin, keluarga kita, kerabat kita, karib, sahabat, teman, tetangga, atau orang yang kita kenal yang tahun lalu masih bersama kita, membersamai bersama-sama mengisi di dalam bulan Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadah. Tapi pada tahun ini telah berpulang, Allah telah panggil. Maka ini kesempatan emas yang tidak boleh sampai terlewat dengan sia-sia. Ayyunasi khair ya Rasul, kan ditanya oleh para sahabat. Mentala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapakah manusia yang terbaik itu ya Rasulullah? Manusia yang panjang usianya dan usia yang panjang itu diisi dengan kebaikan. Sebaliknya siapakah manusia yang buruk itu? Ayunasi syarru, kata para sahabat. Nabi menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaliknya Allah panjangkan usianya, tapi usia yang panjang tidak menghadirkan kebaikan, tapi menambah hanya keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi bersabda, syaqiyya 'abdun adraka Ramadan fansalahu minhu wa lam yughfar lahu. Celaka seorang hamba, Allah perjumpakan dia dengan bulan Ramadan, fansalahu minhu, sampai di akhir Ramadan, namun Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Imam Qatadah mengatakan, apabila seorang hamba sulit memperoleh ampunan Allah di bulan Ramadan, maka bisa dipastikan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan yang bersangkutan ini lebih sulit lagi menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, begitu banyaknya ampunan Allah yang diberikan saat bulan Ramadan, tapi seorang hamba terhalangi memperoleh ampunan, maka hakikatnya dia terhalangi dari banyak kebaikan. Maka nikmat yang patut kita syukuri hari ini di bulan Ramadan ini, mari terus-menerus kita jaga istiqomah dalam seluruh aspek kehidupan kita, mengisinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita
yang senantiasa dengan sekuat tenaga kita iktiba mengikuti menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam nggih, sebentar saya buka materinya. Nggih. Sebentar nggih. Penting. Sama. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kemarin kami diminta amanah untuk menyampaikan yang sebetulnya agak sulit mencari referensinya begitu kan. Alhamdulillah kami punya beberapa buku dan kami cek di beberapa pembahasan meskipun tidak banyak disampaikan oleh para penulisnya. Qadarullah tadi sebelum sahur saya siapkan tapi lupa untuk dibawa untuk diperlihatkan ya, buku-buku lama tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Benar sakit. Jadi diminta untuk menyampaikan misi dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui bidang ekonomi dan pasar. Jarang sekali ini. Jadi rata-rata membahasnya adalah di bidang pendidikan dan juga di bidang pelayanan sosial. Jarang sekali yang mengulas tentang kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang ekonomi. Kalau kita baca biografinya ma'asyiral muslimin, memang sering Kiai Haji Ahmad Dahlan karena profesinya sebagai saudagar batik dan ini profesi yang umum yang ada di Kampung Kauman, Yogyakarta. Kalau di Surabaya, kalau ke Kampung Sukolilo, maka profesi yang umum adalah nelayan. Jadi sudah umum di sana. Beliau juga sebagai saudagar. Beberapa kali ke Jawa Timur kalau kita baca, ke Malang, Sumber Pucung itu nggih, ke mana ya kecamatan yang ke Malang itu? Masya Allah lupa. Blitar, Ponorogo, Jember, Banyuwangi, rihlah keliling-keliling sambil berdakwah. Jadi sambil berdagang, sambil berdakwah, dan setiap dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu menerima simpatik dari mereka yang hadir, audiens. Dan yang hadir-hadir ini, audiens ini kemudianlah yang akhirnya mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah yang ada di luar kota Yogyakarta. Sampun, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. No. Kabelnya mungkin nih. Nah, ini. Pripun, Ustaz? Saya mulai aja nggih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti kita belajar banyak ya. Ini materi tambahannya tentang beberapa hadis. Bagaimana Rasulullah itu sebetulnya kemudian juga men-stressing di sisi ekonomi ketika membangun peradaban Madinah sebagai diantara salah satu instrumen dakwah beliau, dakwah Rasul. Dan ini sangat penting ini ilmunya bagi peradaban kita umat Islam. Mboten sakit. Ini sampun Ustaz. Ketika di ini nggak mau slideshow nggak mau. Oh iya, nggak apa-apa, nggak usah slideshow. Iya, berarti nggak usah pakai slideshow. Nggak apa-apa dengan segala keterbatasan. Pripun Ustaz? Mohon maaf sebentar para jamaah dikondisikan. Oh sampun, satu aja ya, nggak mau di slideshow, berarti saya besarkan aja ini.
saya besarkan aja. Baik, dakwah tidak hanya identik dengan ceramah di mimbar, astagfirullah, atau pengajian di masjid, ya kan? Ya, Jemaah Dahlan memahami ini bahwa dakwah itu paling penting adalah menyentuh persoalan nyata umat. Jadi begitu Belanda mendirikan banyak sekolah dan kemudian terserap di antaranya sekolah-sekolah Belanda itu adalah anak-anak priai yang kemudian secara latar belakang lemah secara agama, maka Kiai Jemaah Dahlan di antara orang yang paling langka, ulama yang paling langka, mencoba untuk melobi pemerintah Belanda. Izinkan saya untuk sebentar saja minta waktu untuk mengajar, dikasih jam mengajar di sekolah-sekolah Belanda untuk membekali anak-anak muslim yang kebetulan putra-putra priai saat itu, yang kebanyakan priai ini kalau memakai stratifikasinya Clifford Hirsch itu strata yang ada di masyarakat abangan. Maka maka Kiai Jemaah Dahlan mengambil peluang itu. Dan di sana kemudian ini menjadi teori dalam dakwah itu, diantaranya adalah performan dakwah. Sebagaimana kita lihat Kiai Jemaah Dahlan tampilannya tidak sama dengan kiai saat itu. Necis, pakai baju yang saat itu mungkin sebagaimana orang-orang pegawai pemerintahan dan sebagainya, agar apa? Penerimaan. Ini adaptasi beliau agar kemudian dakwah itu semakin luas. Dalam sejarah pembaruan Islam di Indonesia, dakwah yang dilakukan oleh Kiai Jemaah Dahlan diantaranya melalui transformasi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Di antaranya ya Kiai Jemaah Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Kiai Jemaah Dahlan memahami persoalan akut di umat saat itu adalah kebodohan dan kemiskinan. Persoalan yang kemudian menjadi akar masalah. Karena itu kemudian dakwah melalui ekonomi menjadi salah satu instrumen untuk agar dakwah itu semakin strategis, tepat kepada kemudian apa yang menjadi kebutuhan umat saat itu. Nah, ya kan? Kiai Jemaah Dahlan saat itu memahami betul bahwa umat Islam tertinggal. Mungkin kita nanti bicara tentang bid'ah dan sebagainya, memang realitasnya itu. Tetapi kemudian juga melihat bahwa umat Islam saat itu kurang terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Jadi bukan hanya kebutuhan akan majelis taklim, pesantren yang sudah banyak saat itu, tapi kemudian ada ikhtiar yang dilakukan oleh Kiai Jemaah Dahlan dengan mendirikan rumah sakit, sekolah, rumah sakit. Nanti begitu Kiai Jemaah Dahlan wafat, Yai Suja baru yang meneruskan beliau yang mendirikan rumah sakit saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada awal abad 20 kurang lebih begini. Masyarakat muslim di wilayah Yogyakarta mengalami yang pertama pasti tadi ketertinggalan dalam pendidikan, kemiskinan yang terstruktur dan tersistem karena memang kondisi masih dijajah oleh Belanda, ketimpangan ekonomi kolonial dan pedagang non pribumi. Melihat kondisi tersebut, Kiai Dahlan menyadari bahwa dakwah harus menyentuh persoalan, yaitu tauhid yang kemudian dibumikan menjadi laku sehari-hari, diantaranya kemudian etos dalam bidang ekonomi. Saya lanjutkan. Bukan sakit, saya bukan nyenggol ini, tidak nyenggol sama sekali. Baik. Dalam struktur ekonomi masyarakat kolonialisme, mungkin memang agak masalah. Ada stratifikasi yang terkenal sekali, pribumi di lapisan bawah. Jadi ma'asyiral muslimin, 1870 Masehi itu masa terakhir atau berakhirnya sistem tanam paksa di Jawa, di Sumatera gitu. Jadi sistem tanam paksa sudah berakhir 1870, itu berakhir. Pemerintah kolonial merubah kebijakan. Kebijakannya begini, perusahaan-perusahaan Belanda dipersilahkan kemudian mengelola tanah-tanah yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan seluruh wilayah saat itu yang dikuasai Belanda, bukan Portugis. Dipersilahkan kemudian untuk mengelola tanah seluas-luasnya untuk diolah menjadi kebun-kebun. Kebun gula, kebun tebu, kebun karet. Tanah siapa ini?
tanah masyarakat yang kemudian diminta oleh Belanda untuk dibebaskan, diambil alih lah, bahkan direbut secara paksa melalui aturan, kemudian semuanya dikelola oleh swasta. Maka tanah-tanah yang menjadi milik rakyat itu kemudian meskipun tidak semuanya akhirnya dikelola oleh swasta, menjadi mesin produksi bagi perusahaan. Sehingga yang terjadi kemudian, meskipun tanam paksa sudah hilang, tapi kemiskinan tidak hilang, karena sistem ekonomi yang tidak adil masih terus berlangsung. Jadi pribumi itu ada di lapisan bawah, ya kan? Kemudian akses pendidikan terbatas, tidak semua anak pribumi bisa sekolah, hanya anak-anak priai atau pegawai pemerintahan. Nah, ngoten. Di antaranya adalah begini, dalam piramida. Nah, piramida ini terkenal sekali teorinya, piramida pembagian kelas oleh Belanda. Kelas yang paling bawah itu adalah pribumi, ya kan? Dan nomor 2, kelas pertengahan itu adalah warga Tionghoa dan Arab serta India. Ini agak buruk, nggak apa-apa. Yang kemudian berikutnya adalah golongan atas adalah golongan Eropa. Nah, kenapa kok pribumi dikondisikan seperti ini? Ya karena memang ini lagi dijajah dan tertindas. Nah, ekonomi paling bawah, terutama sebagai petani kecil, buruh, pedagang dan semuanya. Pedagang pun skala mikro, termasuk pedagang batik dan termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu masih skala mikro. Sementara Tionghoa itu memegang kunci distribusi. Jadi distribusi dari bawah ke tengah ke atas diekspor keluar, yang pegang kuncinya itu adalah distributor adalah Tionghoa dan sebagian kecil pedagang Arab yang hadir saat itu. Nah, inilah yang kemudian memicu betapa dominannya sekarang tidak di sana. Betapa dominannya ketimpangan yang terjadi. Nah, sistem diantaranya kemudian sistem pendidikan kolonial bersifat diskriminatif. HIS, MULO, AMS, meskipun dari mereka lahir tokoh-tokoh nasional, Haji Umar Said Cokro Aminoto misalkan, atau kemudian Soekarno, semuanya dilahirkan dari pendidikan-pendidikan Eropa, okay? Karena mereka memang putra-putra dari priai. Mayoritas umat Islam hanya mengakses pendidikan tradisional, pesantren, yang belum mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama atau manajemen dengan administrasi modern. Inilah yang kemudian mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah modern dan juga menjadi semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memberikan ilmu agama dalam sekolah-sekolah yang ada di Belanda, yang sekolah-sekolah didirikan oleh Belanda. Berikutnya, realitasnya begini. Ketergantungan pada pedagang non pribumi itu terjadi saat dulu. Dalam struktur ekonomi kolonial, distribusi perdagangan besar dan jaringan modal banyak dikuasai oleh pedagang Tionghoa dan perusahaan kolonial. Pribumi umumnya bergerak di sektor yang kecil dan sistem kredit yang tidak menguntungkan saat itu. Kondisi ini kemudian melahirkan dorongan lahirnya gerakan ekonomi umat, termasuk pembentukan koperasi dan jaringan pedagang muslim. Kita mengenalnya dengan Syarikat Dagang Islam. Jadi Syarikat Dagang Islam didirikan untuk mengkonsolidasi sebagai tandingan pedagang-pedagang pribumi yang muslim untuk mengkonsolidasi kekuatan agar ekonomi ini tidak semuanya kuenya dikuasai oleh Belanda dan Tionghoa atau Timur Jauh. Di antaranya kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menjadi pembina di SDI, Serikat Dagang Islam, sebelum Serikat Dagang Islam terpecah menjadi 2. Begitu dirubah oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, dirubah menjadi Syarikat Islam yang kemudian gerakannya ke politik selain dagang, karena kebutuhan saat itu adalah kebangkitan nasional. Kemudian terinfiltrasi di Semarang. Rata-rata pengurus Semarang ini terinfiltrasi ideologi komunis.
Nah, yang bawa ya juga orang Belanda juga, Hendrik Snetvliet, nah, begitu kan, mendirikan yang bisa kemudian cepat diajak bergerak itu ya aktivis-aktivis Serikat Dagang, termasuk Haji Misbah yang terpengaruh itu. Ya, Haji Misbah masih ada irisan dengan Muhammadiyah terpengaruh, mendirikan Serikat Dagang Islam sendiri, pecahannya yang kategorinya merah orang menyebutnya. Lama-lama inilah kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Ya, ini sudah berbeda arah dan sudah konfrontatif hubungannya, bermusuhan dengan Syarikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang masih berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran Islam dalam perjuangan. Nah, Kiai Jemaah Dahlan diantaranya tergabung di dalam sana sebagai, kalau sekarang mungkin bisa dikatakan sebagai penasehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini realitas Muhammadiyah. Nah, kan kesenggol sedikit. Jadi kalau diselesai ya, nggak bisa ya. Jadi setidaknya ada beberapa problem. Yang pertama adalah kerusakan dalam bidang akidah, TBC merajalela, tahayul, bid'ah dan khurafat merajalela. Dan penyakit ini memang banyak sekali menimpa masyarakat di mana? Di pesisir ya, dan juga masyarakat di pedesaan dengan format khurafat yang berbeda, agak sedikit berbeda. Di Tuban itu juga, di Palang dan sebagainya, larung ke laut. Kalau di masyarakat pegunungan, maka sesajennya tidak dilarung ke laut, tapi kemudian di tempat-tempat pohon-pohon yang kemudian diyakini gunung-gunung sebagai tempat-tempat yang keramat itu. Penyakit akidah ini. Kemudian ada kebekuan dalam bidang fikih. Nah, nanti kita bahas dalam bidang ekonomi. Ternyata Kiai Jemaah Dahlan juga melakukan ijtihad dalam bidang zakat, dan itu tidak banyak disampaikan karena memang sumbernya sedikit. Terus kemunduran dalam bidang pendidikan, dan tentu saja tadi tentang ekonomi yang mengalami banyak kemunduran. Konsep dakwah ekonomi Kiai Jemaah Dahlan. Dalam pandangan Kiai Jemaah Dahlan, tauhid itu tidak hanya kemudian melahirkan kesalehan spiritual, tapi kemudian juga melahirkan apa yang disebut dengan kesalehan sosial. Nah, itu tauhid. Ya. Kemudian tauhid yang terpatri itu harusnya melahirkan sikap tanggung jawab sosial, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir. Dalam berbagai pengajian dan nasihat beliau kepada pedagang kauman ditekankan untuk tetap menjaga nilai-nilai dan etika Islam. Jangan melakukan penipuan, jadilah pedagang yang amanah, begitu kan. Hindari riba. Itu tema-tema yang disampaikan kepada pedagang-pedagang di kauman. Kemudian tidak mudah putus asa dan menyerah. Nah, itu kami kutipkan dalam referensinya adalah kumpulan pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konsep dakwah ekonomi Kiai Jemaah Dahlan berikutnya adalah menjadikan pasar sebagai arena dakwah. Nah, sebagai pedagang batik, aktivitas yang paling dominan saat itu memang adalah interaksi yang paling intens berada di pasar. Sebagaimana Ahmad Zainuri, Profesor Zainuri di Sidoarjo Umsida, dalam bukunya Matahari Pembaharuan, rekam jejak Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menuliskan sebuah frase yang mengatakan begini: aktivitas perdagangan Kiai Jemaah Dahlan tersebut menjadi ruang interaksi sosial keagamaan. Di sana Kiai Jemaah Dahlan melakukan dakwah sekaligus juga membuka jaringan sosial yang luas, sehingga Kiai Jemaah Dahlan banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh, termasuk diantaranya kemudian bisa masuk ke akses Budi Utomo dan Syarikat Islam pimpinan Cokro Aminoto. Lingkungan kauman dan pasar menjadi basis sosial gerakan awal Muhammadiyah. Jaringan saudagar muslim juga berperan dalam penyebaran gagasan pembaharuannya Kiai Jemaah Dahlan. Ya kan? Yang kemudian semangatnya adalah bagaimana kemudian pedagang ini bisa bersih terutama dari praktek-praktek riba dan tindakan penipuan, gharar dan sebagainya nih dalam kegiatan perdagangan. Nah,
Muhammadiyah kemudian tanpa terkondisikan otomatis lahir kemudian dibesarkan oleh kelas menengah kaum muslim, yaitu kaum saudagar. Nah, maka kemudian basis ekonomi lah yang menjadi modal sosial, dan itulah kemudian yang menggerakkan Muhammadiyah di awal-awal dulu waktu pendiriannya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong kemandirian ekonomi umat. Profesor Zainuri menjelaskan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya mendorong yang pertama, umat keluar dari pola hidup pasif dan fatalistik. Takhayul khurafat itu fatalistik. Jadi hidup fatalistik, keyakinan fatalistik, itu loh. Itu yang kemudian diperangi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, meskipun kemudian diantaranya juga ini penyakit akidah. Penyakit ini kemudian ternyata punya output akibat yang melahirkan sikap hidup yang fatalistik, yaitu khurafat dan takhayul. Kemudian mengajarkan Kiai Dahlan itu pentingnya kerja keras dan berpikir secara rasional. Memadukan spirit keagamaan dengan kemajuan sosial. Saya lanjutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara dalil-dalil tentang etos di dalam bidang ekonomi, yang pertama misalkan ada perintah dari Allah dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Satu itu dulu kita bahas nanti. Perintah bekerja dan beribadah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, ini saya bahas 1 2 ini dulu. Perhatikan dalam surat Al-Jumu'ah dan surat Qasas tadi, diperintahkan kita untuk bekerja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan ma'asyiral muslimin, sebelum bekerja apa perintah Allah? Perintahnya adalah untuk beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul ba'i. Jika sudah datang hari Jumat dan diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk mengingat Allah dan tinggalkan perdagangan. Lah, kemudian di ayat berikutnya, jika selesai sholat fantashiru fil ard, bertebaranlah ke muka bumi. Kalau di surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Setelah carilah bekal akhirat sebanyak-banyaknya itu, tapi jangan lupakan jatah kita kehidupan di dunia. Kalau dalam surat Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Semuanya bicara tentang konsep kita diperintahkan untuk bertebaran, untuk berikhtiar agar menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan ma'asyiral muslimin, selalu digandeng Allah dengan ibadah yang sifatnya ukhrawi, dan selalu penempatannya Allah bicara ukhrawi dulu. Di dalam surat Al-Mulk tadi Allah menggunakan diksinya famsu, berjalan, yamsi, berjalan. Tapi dalam surat Al-Jum'ah, sa'yu, fas'au, sa'yu, sa'i itu apa? Berlari-lari, berjalan cepat atau berlari-lari kecil. Kalau dalam bidang ibadah, Allah diksinya berbeda kalau bicara tentang bidang perdagangan atau dunia. Kalau ibadah, perhatikan misalkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Fafirru ilallah inni lakum minhum nadhirum mubin. Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 50. Fafirru perintahnya. Al-firar itu lari dengan bergegas. Lari dengan seksama, cepat, tanpa berpikir, bergegas, terus lari. Fafirru ilallah. Kalau kepada Allah, kalau urusan ibadah, Allah diksinya mesti menggunakan langkah cepat, langkah taktis. Nah, apalagi tadi fas'au ila dzikrillah. Maknanya apa? Betul, Allah itu minta kita itu keseimbangan hidup, urusan dunia dan urusan ukhrawi.
Tapi skala prioritas harus urusan ukhrawi yang didahulukan. Maka kalau kemudian kita dihadapkan pada dua persoalan ini, dua entitas ini, dan kemudian berbenturan dan bertabrakan, kita punya kompas yang mengarahkan kita. Allah perintahkan untuk mendahulukan dan memprioritaskan urusan ukhrawi. Kenapa? Karena urusan ukhrawi belum jelas, belum pasti, belum tentu apa keselamatannya. Maka semua diksi yang digunakan Allah, kalau Allah sedang membandingkan antara urusan dunia, umur dunia, dan umurul akhirah, dan urusan akhirah, diksi yang dipakai Allah tidak main-main, detail, kecil, spesifik, dan itu menunjukkan makna yang sangat besar. Maka fafirru ilallah wasari'u ila maghfirah fas'au ila dzikrillah. Tapi begitu Allah bicara tentang urusan dunia, yamsu, berjalan, itu menunjukkan kita diperintahkan untuk skala prioritasnya mendahulukan urusan dunia. Kenapa? Karena rizki dan kehidupan dunia itu sudah pasti, akhirat yang belum pasti. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya ayat-ayat yang menjadi motivasi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya kan? Jangan makan harta di antara kalian sesamamu dengan cara-cara yang batil. Ila antakuna tijarah antarodin minkum. Maka di antaranya perdagangan itu bukan termasuk kebatilan. Pengecualian di sana, ada nafi di sana. Pengecualian perdagangan. Perdagangan yang seperti apa? Yang antarodin, yang kemudian dibangun atas dasar keridhaan satu sama lain. Ayat ini kemudian menjadi dasar etika bisnis, diantaranya kejujuran, keadilan, dan anti eksploitasi yang ditanamkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam praktek perdagangan yang ada di kota atau di kampung Kauman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini larangan menipu sebetulnya, larangan berbuat curang. Wailul lil mutaffifin, jelas nggih, orang yang dalam menakar itu curang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah ini apa? Islam melarang keras manipulasi, ya kan? Maka dakwah ekonomi bukan sekedar mencari untung, tapi kemudian mendahulukan akhirat sebetulnya, termasuk dalam ranah perdagangan. Saya lanjutkan. Kita bicara tentang dalil-dalil normatif dulu. At-tajir soduq, kata Nabi, pedagang yang jujur, al-amin, dan amanah, ma'an nabiin wasiddiqin wasyuhada, nanti bersama para nabi, para siddiqin, dan syuhada. Ya, ma'asyiral muslimin, ini maksudnya apa? Kok levelnya tinggi sekali pedagang yang jujur dan amanah nih, sampai Nabi mengatakan nanti dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ini tempat makom yang tertinggi ini. Maksudnya kenapa ini, ma'asyiral muslimin? Apa ini? Ini begini. Inilah kemudian Nabi mengajarkan bahwa pengusaha, pemodal, saudagar besar itu nanti kalau dalam suatu komunitas masyarakat pasti mereka yang pegang perputaran uang. Perputaran uang. Begitu tidak jujur, maka yang terjadi kerusakannya dampaknya kecil namun besar. Kita masih ingat zaman saya masih SD, krisis moneter tahun 98. Kenapa terjadi? Itu kan tengkulak-tengkulak uang bahasanya. Tengkulak-tengkulak uang yang memainkan gitu. Dan di antara kita yang memainkan uang itu di negara kita namanya George Soros. George Soros itu sinten? Orang Yahudi. Maka Nabi kemudian dalam hadis ini sahih. Kenapa kok Nabi kemudian sampai meninggikan derajatnya itu? Kemudian adalah Nabi melihat bahwa pedagang, saudagar, pengusaha, pemegang nanti di antara ekonomi sebuah masyarakat itu sangat vital terhadap hajat hidupnya banyak orang. Kalau kemudian terjadi ketidakjujuran, nah ini terjadilah
kerusakan. Nanti kita flashback, kita belajar sejarah sedikit bagaimana Nabi membangun ekonomi di masyarakat Madinah. Luar biasa Nabi. Lanjut masyarakat muslimin. Hadis kedua, al-yadul ulya khairun minnal yadil sufla. Jadi ini motivasi sebagaimana etos kerja Islam mendorong kemandirian ekonomi. Ini prinsip kuat dalam gerakan Muhammadiyah yang kemudian menekankan pemberdayaan dan bukan ketergantungan. Harusnya ini yang terus dijaga dalam prinsip kita berorganisasi. Hadis berikutnya, larangan monopoli. Rasulullah bersabda, la tahtakiru illa khati'un. Tidaklah yang menimbun atau ikhtikar kecuali orang-orang yang berdosa. Pasar dalam Islam tidak boleh eksploitatif. Dakwah ekonomi harus menghadirkan keadilan sosial. Jadi menimbun itu dilarang sebetulnya ma'asyiral muslimin, terutama kebutuhan pokok, karena itu nanti akan mempengaruhi harga. Cepat mawon. Man hossana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, ini saya potong hadisnya panjang tentang Rasulullah berbicara di pasar ini. Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami. Curang, manipulasi, mar'ab, itu semuanya penipuan. Lagi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, ya kan? Rasulullah melaknat pemakan riba, wa mukilah, wa katibah, wa syahidai, wa qalahum sawa. Semuanya yang berhubungan dengan riba, Rasulullah telah melaknat itu. Lanjut, cepet mau. Ini jelas. Kenapa riba dilarang? Karena eksploitasi finansial, eksploitasi finansial. Dan praktek ini sudah ada di zamannya Rasul. Nanti kalau fikih ekonomi baru dipecah lagi. Riba itu banyak sekali. Nah, fikih muamalah. Lanjut. Terputus lagi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar, spekulatif. Ngapunten, di desa-desa ini banyak terjadi Pak prakteknya, Pak. Semerap contohnya yang paling sederhana. Ijon itu ya napa mengampunten para jamaah. Dereng panen langsung ditumbas nggih. Kula nggih sempat mengalami kalau nggak salah waktu di daerah Hutan Gresik atau Lamongan, saya lupa. Jadi ada pedagang buah biasanya keliling ke kampung-kampung, misalkan musim mangga, maka dia datang ke rumah-rumah yang di halamannya wonten manggae. Nah, datang ke tuan rumah, tak beli seluruh buah yang ada di situ 500.000 misalkan. Nggih, setuju, deal. Antarodin setuju, sama-sama setuju. Tapi Antarodin di sana tidak menghalalkan jual belinya. Kenapa? Ada praktek horor di sana. Ada praktek spekulatif. Spekulatif apa? Ya nanti kalau yang rugi bisa pedagang, bisa pemilik buahnya. Ngapunten, sakniki lagi tren. Apakah ini praktek horor atau nopo praktek riba ini? Nah, jenengan coba jual beli emas online atau jual beli emas kredit. Kredit nggih? Hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Nanti kalau di dalam itu saya belajar sedikit ketika menerima pertanyaan dari guru di SD Muhammadiyah 11. Itu nanti bisa jadi tergantung nanti akad dan bagaimana, harus didalami dulu. Yang pasti nanti akan terjadi yang namanya gharar dan juga riba. Ribanya jenis apa? Riba fadl atau riba apa nanti ada. Nah, ulama-ulama sepakat. Ulama-ulama klasik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, dan madhab kontemporer misalkan Syekh Wahbah Zuhaili, fakih-fakih kontemporer, semuanya sepakat emas itu nggak boleh dikredit, apalagi di online. Emas itu harus ada wujudnya. Alasan ulama kontemporer yang menghalalkan, ngapunten, itu alasannya begini, emas kan sudah tidak jadi alat tukar. Sekarang seperti benda, sekedar komoditas, jadi boleh ditransaksikan, tapi pendapatnya tidak kuat. Argumen-argumen yang dibangun tidak sekuat bagaimana ulama-ulama dulu merumuskan dalam kitab fikihnya bahwa emas itu tidak boleh dikredit
tidak boleh dijual beli online. Yang jual beli online jelas itu horor. Wujudnya boten wonten. Kenapa kok horor? Terjadi di mana-mana. Begitu mau dicairkan, yang sama pembelinya, emasnya itu mau diwujudkan dalam bentuknya tidak lagi online, emasnya boten wonten. Emasnya tidak ada, ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut. Nah, selanjutnya kita bicara tentang Nabi sebagai seorang pedagang. Saya mau cepat saja, nanti jam 6 selesai. Prinsip Nabi yang pertama adalah transparansi. Ini jelas, transparansi. Nabi bisa dilihat dalam sirah Nabawi waktu berdagang, jualkan dagangannya Khadijah. Yang kedua adalah tidak menyembunyikan cacat barang. Jujur nggih, al-amin. Tidak menipu harga dan tidak mengambil keuntungan secara zalim. Memang keuntungan itu haknya pedagang, tapi Rasulullah dalam prakteknya tidak pernah mengambil keuntungan secara zalim. Sukul Ansor, sukul Baqi atau sukul Baqi atau sukul Madinah. Ngapunten, yang pernah umroh atau haji, saya tanya, sebelah barat Masjid Nabawi, Semarang nggih, sebelah baratnya mana nggih? Ada pasar apa mboten? Sudah nggak ada. Masih ada nggih? Sebelah baratnya Masjid Nabawi, pas di sisi baratnya. Wonten pasar kan? Wonten pasar. Saat ini kita banyak pasar, Ustaz, di Masjidil Haram keluar pintu sudah mall begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Rasulullah hijrah tahun 622 Masehi atau tahun ke-10 kenabian, 13 kenabian, Rasulullah melakukan sebuah revolusi peradaban, ma'asyiral muslimin. Yang pertama dilakukan Nabi apa? Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, kata Allah dalam surat Al-Asr, untuk memuji perilakunya orang-orang Ansor. Apa? Punya apa? Kalau dalam bahasa barat namanya astagfirullahaladzim, filantropi. Itu filantropi atau astagfirullah, kok lupa istilahnya. Jadi begini, itsar itu adalah kemudian rasa pengorbanan kepada sesama, sodako, berkorban memberikan sesuatu kepada orang lain meskipun dirinya butuh, tapi dia mementingkan orang lain. Walaupun saya itu butuh tapi tak kasihkan orang lain. Itu sifat itu lahir dalam komunitas namanya masyarakat Ansor. Dalam surat Al-Hasr yang tadi saya kutip ayat 9, itu Allah memuji orang-orang Ansor itu. Begitu kaum Muhajirin datang ke mereka tanpa membawa apapun, hanya iman dan menyelamatkan akidah, tidak ada harta yang dibawa, pakaian yang mereka di badan, maka orang Ansor itu tahu orang Muhajirin itu butuh tempat tinggal, butuh lahan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Maka banyak di antara mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi. Kemudian di antara persaudaraan itu, wis kamu sudah saudaraku, ya kan, Abu Bakar, dipersaudarakan, hartanya tak kasih separuh sebagainya, itu namanya itsar. Lah Yai Dahlan itu punya perilaku itsar di sana. Orang yang sangat dipuja. Itsar itu banyak sekali dipraktekkan oleh para sahabat yang kemudian itu meninggikan derajatnya. Apa itu? Kita mengeluarkan sesuatu dengan mengorbankan apa yang kita miliki, atau kita mengorbankan kepentingan dan sesuatu yang kita butuhkan. Contoh, ma'asyiral muslimin, dalam perang Yarmuk misalkan. Dalam perang Yarmuk itu putranya Abu Jahal, namanya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Haris bin Hisham, sama Suhail bin Amr. Tiga sahabat ini terluka parah, sangat terluka parah, kena pedang dan sebagainya, parah sekali. Sama sahabat diminggirkan, diistirahatkan, ditidurkan berjejeran karena sakit kehausan. Maka begini, Al-Haris bin Hisham dikasih minum dulu sama sahabat yang masih tidak terluka, masih mampu lah memberi minum. Begitu Al-Haris mau minum, Al-Haris itu melihat sebelahnya, ya, melihat Suhail bin Amr kehausan, kasihkan Suhail. Nah, akhirnya kasihkan Suhail dulu, dia kehausan, dia terluka parah. Begitu Suhail mau minum, dia melihat Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu di nar, tempatnya anaknya di surga. Nggak ketemu dengan anaknya itu.
Begitu Ikrimah kehausan, kasihkan Ikrimah. Nah, Ikrimah itu mau minum, lihat yang lain juga kehausan, nggak mau, nolak, kasihkan yang lain. Dikembalikan lagi ke Al-Haris. Begitu sampai di Al-Haris, sudah tidak ada Al-Haris. Sudah ruhnya dipisahkan dengan jasad oleh Allah. Dan sampai ketiganya tidak pernah ada yang minum sama sekali. Jadi ketiganya itu tidak sempat minum kehausan, sudah wafat, diwafatkan Allah semua. Itu namanya itsar. Itu sangat dipuji perilaku seperti ini. Ya kan? Sangat dipuji oleh Allah. Suratnya turun itu juga karena itsarnya, pengorbannya sahabat Ansor, datang tamunya Rasulullah, ya kan? Al-Ansari itu kan, Abu Ayyub Al-Ansari, datang tamu Rasulullah. Rasulullah nggak punya apa-apa, ngapunten. Manusia paling paripurna itu diuji sebegitunya oleh Allah. Nggak ada makanan di rumahnya. Kedatangan tamu. Siapa sahabat-sahabatku ini yang mau menjamu tamuku? Siapa yang mau? Abu Ayyub Al-Ansari, kulo ya Rasul, ya nginep dulu di rumahmu ya, semalam begitu. Silakan nanti nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu sampai rumah, dipersilakan di ruang tamu. Abu Ayyub Al-Ansari masuk. Wahai istriku, adakah makanan? Aku mau menjamu tamunya Rasulullah. Apa jawaban istrinya? Ada, sepotong roti. Sepotong roti. Tapi itu untuk anak semata wayang kita. Abu Ayyub Al-Ansari itu istrinya siapa nanti jangan telusur. Perempuan yang luar biasa juga. Sahabiah yang luar biasa juga. Kemudian ini untuk putra kita. Ya wis ngeten mawon, putra kita ditidurkan dulu. Jadi putranya ditidurkan sebelum makan. Begitu makan, begitu tidur, hidangannya dihidangkan. Sebelum hidangan dihidangkan, lampunya sengaja dimatikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Mboten lampu ngeten iki, lampu oblik mongken nggih. Disebul bus mati. Dengan 3 piring, tapi di dalam piring itu hanya ada satu potong roti. Kenapa dimatikan? Agar tamunya tidak melihat, agar tidak kelihatan. Dan begitu duduk di sana, tamunya dipersilakan makan, mengecap Abu Ayyub Al-Ansari kecapan juga, tapi boten wonten sing dimakan supaya tidak sungkan. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Malam itu juga malaikat Jibril datang kepada Nabi. Surat Al-Hasyr itu Allah turunkan. Ayat 9 yang tadi saya kutip tadi. Itulah Al-Ansor, pengorbanan. Ya dahlan itu begitu semangatnya. Begitu turun, besok pagi dikembalikan, Rasulullah hanya tersenyum melihat Abu Musa Al-Ansari. Wahai Rasulullah, saya mau cerita peristiwa tadi malam. Enggak usah, kata Nabi begitu sambil senyum. Loh, tadi malaikat Jibril datang tadi malam. Cerita apa yang terjadi di rumahmu, Allah turunkan ayat. Loh, Masya Allah. Allah turunkan ayat berkenaan dengan perilakumu. Allah senang, Allah memuji, Allah senang sama kamu, apa yang kamu lakukan. Jadi Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. 1, 2. Untuk menciptakan ketertiban sosial, Nabi menyusun apa? Sohifah Madinah, menyusun piagam Madinah. Dan yang ketiga yang jarang dibahas, makanya kesempatan ini saya sampaikan. Nabi mendirikan pasar. Nabi mendirikan pasar itu untuk apa, masyarakat muslimin? Untuk menandingi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sudah ngoten iku culas dan sebagainya. Saat itu ekonomi di Madinah dikuasai oleh Yahudi, sebagaimana pasar Bani Qainuqa. Terjadi praktek riba yang luar biasa di sana, monopoli, horor, spekulatif tadi, dan kecurangan. Sistem pasar tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan. Maka Nabi melihat harus ada pasar. Pengelolaan pasar oleh Yahudi di Al-Quran, ini ada Al-Qurannya, ada ayatnya, digambarkan bahwa mereka menganggap halal mengambil harta orang lain yang ummi. Sinten yang ummi itu? Ya, Nabi dan kawannya itu diece orang yang ummi, tidak cakap, tidak pandai dalam hitung-hitungan, tidak pandai dalam membaca dan sebagainya. Ini ayatnya dalam surat Ali Imran. Saya kecil sekali, nggak kelihatan dalam tulisan Arabnya. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu percayakan kepadanya harta yang banyak,
dikembalikannya kepadamu, kata Allah. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikan kepadamu kecuali jika kamu terus menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Oh, luar biasa ini ahli kitab Yahudi ya, gitu ya. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Jadi ini ayat turun berkenaan dengan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Madinah, praktek yang tidak adil di dalam pasar Madinah yang dikuasai Qainuqa, pasar Qainuqa, Bani Qainuqa. Saat itu Nabi memerintahkan siapa? Abdurrahman bin Auf. Persiapan untuk mendirikan pasar. Lokasi pertama yang dipilih Nabi adalah Baqi' Zubair. Beliau memberi tanda bahwa lokasi itu akan dibangun pasar. Namun Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi, mengetahui hal itu marah-marah dan merusak tanda yang disematkan oleh Nabi. Tapi Nabi tidak marah, responnya diem saja. Jadi akhirnya Nabi menggeser tempat lokasinya. Lokasi pasar kemudian dipindahkan ke daerah yang lapang sebelah barat Masjid Nabawi. Rasulullah bersabda kemudian, hada suqukum la yudayyaqu wa la yu'khadu minhu kharaj. Ini adalah pasar kalian, jangan dipersempit dan jangan dipungut pajak darinya. Loh, berarti gak oleh pungut pajak kepada pedagang yang ada di pasar. Nabi melarang. Sekarang Allahu a'lam bishawab, itu nanti kebijakan masing-masing negara. Kenapa kok boleh dipersempit? Karena ini ruang publik. Dan Nabi nanti merintahkan ngelola pasar itu kayak ngelola masjid. Masya Allah, luar biasa. Jadi Nabi itu ngelola pasar kayak mengelola masjid. Nah itu. Pasar ini adalah area terbuka yang memiliki panjang sekitar 500 meter dan lebar sekitar 100 meter. Jadi cukup luas untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk kota Madinah. Pas Pak, jauh dari masjid nopo mboten pasarnya Nabi? Dekat sekali, tidak jauh. Tidak jauh, Nabi menempatkannya dekat dengan Masjid Nabawi. Ada rahasia di sana, ma'asyiral muslimin. Ada rahasia. Apa kemudian? Agar pedagang-pedagang yang di sana itu masih punya akses tersambung koneksinya dengan masjid. Tapi riuh-riuh yang terjadi di pasar itu tidak sampai mengganggu masjid. Jadi ada jarak. Nanti di hadisnya Bukhari itu dari Umar bin Khattab kita bisa membaca dekat sekali pasar Nabi dengan Masjid Nabawi. Jadi Nabi itu membangun pasar itu bagian dari dakwah. Berarti Nabi itu dakwahnya diantaranya juga membenahi instrumen ekonomi. Kalau lihat ketidakadilan di Madinah, riba, monopoli, gharar, semuanya terjadi di pasar yang dikuasai oleh Yahudi. Nabi resah melihat itu. Nabi tahu untuk dakwah itu butuh ekonomi biar umat biar kuat, maka salah satu aspek harus menguatkan di sisi ekonomi. Ya dahlan kuat itu karena ekonominya jalan, kemandirian finansialnya itu. Kami lanjutkan masyarakat muslim. Nah ini dari Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Perhatikan, ini Bukhari. Ana Umar bin Khattab ra'a khullatan syara'a inda babil masjidil faqala ya Rasulullah lau istaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ati walil wafdi idza qadimu alaika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yalbasu hadi man la khalaqa lahu fil akhirah. Ini tentang pakaian sutra. Wah, Masya Allah. Wahai, kok menjadi kecil. Bahwa Umar bin Khattab melihat kain sutra dijual di dekat pintu masjid. Berarti di mana, Pak? Dekat pintu masjid. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau membeli ini, lalu engkau memakainya pada hari Jumat dan untuk menemui utusan-utusan jika mereka datang kepadamu, menawarkan Rasulullah supaya membeli baju sutra. Kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya orang yang memakai ini hanyalah orang yang tidak memilikinya nanti di akhirat. Nah, jadi tidak bisa memakainya di akhirat nanti. Tidak memilikinya di akhirat. Itu berarti larangan laki-laki memakai
sutra. Hadis ini sering dipakai untuk kajian-kajian misalkan libas pakaian. Tapi dari sini kita melihat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, syarahnya Bukhari, itu menerangkan bahwa pasarnya Nabi itu sedemikian dekatnya dengan masjid. Kenapa? Karena Nabi langsung yang nanti di sana mengambil tanggung jawab sebagai pengawas pasar. Dan nanti begitu Nabi wafat, khalifah-khalifah yang ada, pengganti Rasul, semuanya punya tugas tambahan mengawasi pasar. Termasuk Abu Bakar, selain sebagai khalifah dan pengawas pasar, sehari-hari masih berdagang, Pak. Ditegur oleh sahabat yang lain, jenengan khalifah, wis ngurusi umat mawon, kok masih berdagang? Saya masih butuh untuk menafkahi keluarga. Ya wis, begini saja. Kalau begitu nanti jenengan berhenti saja dari berdagang, biar diambilkan jatahnya gaji pertama ini ceritanya dari Baitul Mal. Maka periode Umar bin Khattab melepaskan, ketika jadi khalifah, melepaskan profesi dagang, fokus jadi khalifah, sama juga sekaligus pengawas pasar. Gajinya diambilkan dari meskipun tidak pernah diambil oleh Umar bin Khattab. Sampai keluarganya kekurangan mau ngambil gaji di Baitul Mal, sungkan. Selevel Umar bin Khattab. Saya lanjutkan cepat main. Apa kemudian kebijakannya, masyarakat muslim? Pertama, ini kebijakan Nabi dalam pasarnya. Tidak mengizinkan seseorang membuat tempat khusus di pasar. Siapa yang datang duluan, dia yang berhak menempati lokasi yang dipilih. Dengan kebijakan ini maka tidak ada diskriminasi dan tidak ada pedagang yang dirugikan, karena pasar adalah ruang publik, semuanya bisa di sana, terserah. Karena tidak ada dalam dulu istilah coupling, kontraan. Kalau sekarang kan sudah ada, nggak apa-apa selama itu adil. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, bertugas juga sebagai muhtasib, pengawas pasar. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan melarang orang membangun bangunan di pasar. Dan Nabi sempat membongkar bangunannya Bani Al-Haris saat membangun tenda untuk jualan kurma. Punya siapa tenda itu? Punyanya Al-Haris. Bongkar, biar adil, semuanya tidak boleh ada yang membangun di dalam pasar. Begitu keadilan yang ditegakkan oleh Nabi. Saat Umar memimpin, dilarang juga membangun di pasar, menandai tempatnya dan sebagainya, atau mempersempit jalan masuk ke dalam pasar. Pernah Umar bin Khattab menyeru orang dari jalan dengan tongkatnya, jangan menghalangi orang masuk ke dalam pasar. Yang kedua, kebijakan Nabi membebaskan pedagang dari pajak. Tadi sudah nggih. Pedagang yang ada di pasar tidak ditarik untuk membayar retribusi. Luar biasa. Yang ketiga, Nabi menetapkan ekspor dan impor komoditas, mendorong pedagang di pasar untuk mengekspor barang-barang yang beludak, yang berlebih stoknya di Madinah. Nopo Pak? Yang banyak sekali di Madinah, kurma, karena di sana tanahnya tanah pertanian. Tapi Nabi mendorong pedagang luar masuk atau mengimpor barang yang tidak ada di luar, yang tidak ada di dalam Madinah. Dalam rangka apa? Untuk menstabilkan harga. Loh, Nabi ternyata pinter ekonomi ya. Luar biasa. Dalam hadis yang keempat, Nabi turun langsung ke pasar untuk mengawasi agar tidak terjadi kecurangan. Nah, itu hadisnya tadi yang saya potong tadi. Ya kan, Nabi melewati setumpuk makanan. Beliau memasukkan tangannya ke dalam, lalu jari-jari beliau merasakan ada yang basah dalam roti. Maka Nabi menegur pemiliknya, "Kenapa ini kok basah, terkena hujan?" Nabi kemudian mengatakan, "Kenapa kok kamu tutupi? Taruh di atas agar orang-orang dapat melihatnya." Setelah Fathul Mekah, pasar di Mekah yang ditugaskan oleh Nabi menjadi pengawas adalah Sa'id bin As. Ditugaskan menjadi pengawas di pasar Mekah. Lah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada Muhammadiyah, ini yang barangkali jarang disampaikan. Memang referensinya agak sulit mencari. Alhamdulillah kita menemukan. Pada awal abad 20, pimpinan Muhammadiyah itu punya pemikiran semua hasil his itu dikumpulkan, kemudian tidak semuanya dikonsumtifkan. Ngapunten, konsumtif itu ketika diberi bread itu namanya konsumtif. Tapi kemudian
dikelola agar menjadi harta yang produktif saat itu. Boleh tidak? Untuk MBK boleh tidak? Untuk MBK zakat, untuk zakat yang memang 8 asnaf. Di antaranya amil dan fisabi. Lah, waktu awal Kiai Dalam punya pemikiran begini. Kalau semuanya konsumtif entek, maka nanti tidak ada pemberdayaan dan peningkatan harkatnya masyarakat. Maka yang 8 asnaf itu kan ada di sana fisabilillah dan amil. Muhammadiyah yang kita kerjakan ini hari ini itu masuk kategori amil dan fisabilillah. Maka jatah amil dan fisabilillah kita ambil, kita kelola, dijadikan sebagai koperasi. Nanti yang pegang saham di atas namakan adalah duafa. Jadi sahamnya di atas namakan duafa. Tahun segitu Pak Yai Dahlan mikirnya kayak gitu. Di mana belum banyak orang yang berpikir seperti itu, maju melampaui zaman ya Yai Dahlan. Lah kan? Jadi itu, ya kan? Pertama ini jembatan. Jadi zaman dulu mendirikan koperasi. Pada tahun 1920 dan 30, ide ini diterjemahkan ke dalam pembentukan koperasi yang didirikan oleh cabang-cabang lokal. Karena apa? Karena sebelumnya telah berdiri koperasi-koperasi di Yogyakarta. Guna meningkatkan ekonomi masyarakat, Muktamar tahun 1932 mendorong berdirinya koperasi di cabang-cabang yang sukses berdiri di Yogyakarta. Jadi itu, ya kan? Dakwah bil hal tadi, lanjut ini ya, koperasi sudah. Jadi Yai Dahlan itu begitu Pak, mendirikan koperasi. Belum merdeka. Yang bapak koperasi sinten? Bung Hatta, bapak koperasi. Tapi yang praktek koperasi Yai Dahlan. Bapak pendidikan sinten? Ki Hajar. Yang pertama kali mendirikan sekolah Yai Dahlan. Masya Allah, Yai Dahlan melampaui zamannya. Sayangnya ini kurang banyak dibahas. Bayangkan, yang untuk amil dan untuk fisabilillah tahan, kita kelola, kita putar lagi biar manfaatnya bisa dirasakan. Nanti sahamnya atas nama duafa, yang lainnya boleh didistribusikan ke 8 asnaf yang lain. Loh, cemerlang sekali pemikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini sebetulnya penutup saya ini. Di antaranya mungkin jenengan tahu semua nggih. Motivasinya Yai Dahlan itu adalah, landasannya adalah ini. Sebetulnya ini kalau pakai slideshow keluarnya satu-satu, Pak, biar menarik. Tapi karena begini keluar semua. Ya, langsung saja. Aro'aita itu isim madhi, fi'il madhi, Kemudian istifham takrir dalam bentuk pertanyaan, tapi mboten perlu dijawab. Isim takrir itu penegasan, pengukuhan, penguatan. Aro'aita, maka maknanya kemudian secara balaghah untuk meneguhkan pengakuan yang sudah jelas, seolah berkata, bukankah engkau tahu? Jadi aro'aita itu kalau diterjemahkan, tahukah kamu? Kan begitu nggih? Sebetulnya bukan tahukah kamu itu, kamu sudah tahu, engkau sudah mengerti. Engkau sudah tahu itu, gitu. Itu menegaskan realitas moral yang sebenarnya sudah dipahami oleh fitrah manusia. Jadi semua manusia itu tahu. Alladhi isim mausul, memberi kesan bahwa sifat-sifat yang ada dalam surat Al-Ma'un itu adalah ciri permanen. Sinten? Orang-orang yang ateisme secara lisan. Ateismenya tidak secara lisan, tapi secara perilaku. Dia beragama, tapi hakikatnya dia tidak beragama. Kepalsuan agama, membohongi, mendustakan agama bahasa kita. Maka isim mausul di sana. Yukadzibu fi'il mudhari', ya kan? Apa? Yukadzibu, berbohong, mendustakan nggih. Kenapa kok pakai fi'il mudhari'? Itu menunjukkan perilaku yang terus-menerus dilakukan, kontinuitas di sana. Maka, siapa? Yukadzibu, masya Allah kok saya belum ngetik. Yukadzibu biddin, di situ kan, maaf belum saya ketik. Biddin, bi-nya itu, ba-nya itu jer, maka di sana majrur. Isim
majrur. Huruf ba menunjukkan pengingkaran yang menyeluruh terhadap konsekuensi agama. Atau konsekuensi agama itu apa? Hisab, pembalasan, akhirat, itu semuanya ditolak. Hakikatnya begitu, Pak. Bahasanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin adalah orang-orang yang mendustakan agama. Dia tahu bagaimana agama itu seperti apa, maka dia hakikatnya dia menolak, dia mendustakan seluruh konsep balasan nanti di akhirat. Yaumul hisab, akhirat, surga dan neraka. Siapakah yang mendustakan agama? Ada isim mausul yang kemudian di ayat berikutnya saya hanya bahas 4 ayat saja. Fadzalikal ladzi fa tasfiriyah. Ya kan, penjelasan konkret dari ayat sebelumnya, yaitu orang-orang alladzi sama isim mausul, ya kan, menunjukkan bahwa sifat setelahnya adalah ciri hakiki dari orang yang mendustakan agama. Ya du'u fi'il mudhari', yaitu menghardik, mendorong dengan keras atau menolak dengan kasar. Berarti nopo? Nah, itu apa? Tidak lisan tapi perbuatan, tidak hanya lisan. Al yatim maf'ul bi, yatim biologis. Itu pemahaman dulu. Dalam pemahamannya Kiai Jemaah Dahlan, yatim itu tidak biologis. Yatim biologis berarti tidak punya ayah. Yatim yang tidak biologis berarti masyarakat Yogyakarta itu yatim sosial. Masyarakat Yogyakarta itu yatim secara masyarakat Yogyakarta itu yatim secara politik. Faham sampai di sini maksud saya? Sebegitunya mikirnya Kiai Dahlan itu dalam menafsirkan surat Al-Ma'un. Jadi yatim itu tidak dipahami sekedar yatim Masya Allah. Lanjut, terakhir. La yahuddu wa la yahuddu fi'il mudhari'. Apa maknanya? Tidak dikatakan atau tidak memberi. Maksudnya gini, yahuddu itu bukan memberi, Pak, tapi tidak menganjurkan. Berarti sifat apatisme sosial. Jadi yang disebut dalam surat Al-Ma'un itu sikap apati sosial. Jadi boten tiang pelit yang disindir oleh Allah, tiang seng cuek, tiang seng apatis, tiang seng tidak memperhatikan lingkungan. Maka maknanya adalah wong Islam yang mendustakan agama, orang-orang yang tidak punya kepedulian sosial, bukan orang yang pelit saja. Loh. Kemudian to'am diartikan oleh Kiai Dahlan tidak makanan. Pendidikan kesehatan, perlindungan sosial itu termasuk to'am. Loh kan? Al miskin mudhaf ilai. Apa miskin? Orang yang diam, orang yang lemah, yang tidak bisa bergerak, bangkit dengan dirinya sendiri disebut miskin. Jadi orang yang tertindas. Kenapa teng Al-Quran ada du'afa, ada mustad'afin. Du'afa itu orang lemah, mustad'afin itu orang yang dilemahkan. Lah miskin itu orang lemah yang dilemahkan, maka nggak bisa bangkit. Maka Kiai Dahlan sampai jadi aum itu begini semangatnya. Dan yang terakhir ini palit sekali, ya. Fi'il mudhari' marfu' karena ada di sana. Menahan, menghalangi, tidak mau memberi padahal mampu. Al-ma'un itu apa? Menurut para tafsir, saya baca juga dari Ibnu Abbas, segala bentuk bantuan kecil, peralatan sederhana. Lah, kenapa kok tidak disebut dengan sodako, zakat, dan mal, tetapi disebut al-ma'un? Itu secara balaghah, jika kepada yang kecil saja bakhil, apalagi kepada yang besar. Maka siapa yang mendustakan agama, diantaranya dan bakhilnya tingkat akut. Maka kenapa kok Allah memilihnya al-ma'un? Padahal al-ma'un itu simple, sederhana. Nyelang panci, nyelangi uyah, mereka tidak mau. Inilah kemudian masyarakat muslim, sedikit saja, mohon maaf, lebih sekitar hampir 10 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semangat Kiai Jemaah Dahlan itu seperti ini, memahami Al-Ma'un, dan Kiai Dahlan paham betul diantaranya untuk mengakselerasi dakwah itu adalah dengan melalui ekonomi. Saya bangga terus terang dengan Masjid GSI. Tahun lalu ke sini waktu salat tarawih, ini masih jadi tempat parkir. Sekarang sudah menjadi bangunan. Artinya secara ekonomi menjadi tergerak. Maka mari kita pertahankan bahwa jihad kita tidak hanya jihad dalam bentuk arti pendidikan, dakwah dalam mimbar, tapi kemudian bagaimana Nabi juga mementingkan pasar, memotivasi pedagang itu sama dengan siddiq, sama dengan Nabi, anbiya, sama dengan syuhada nanti tempatnya di surga. Artinya sangat penting sekali sektor ekonomi untuk dapat dikuasai oleh kaum mukmin, kaum muslim. Betapa Nabi sangat melawan ketidakadilan yang dilakukan Yahudi. Dan hari ini juga
ekonomi kita kan dikuasai, pasar dunia itu dikuasai oleh Yahudi, sistem bank-bank dunia. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita. Sedikit ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.